各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi. Namo Buddhaya. Beberapa hari yang lalu kami mendiskusikan naskah ceramah untuk hari ini. Tentunya kita bersama telah mengetahui cerita atau kisah Dharma tersebut yang akan dibawakan pada hari ini. Siapapun dapat mendefinisikan sebagian intinya sebagai berikut. Di tempat teramat dingin, yaitu bersalju, di situ pula ada sebuah kehidupan. Coba kita lihat di TV, atau di YouTube, atau di platform lainnya. Di tempat yang bersalju itu, di sana ada penguin-penguin yang lucu. Ada juga beruang kutub. Bahkan di bawah es salju, air laut yang permukaannya ditutupi es salju itu. Ada ikan paus, dan begitu pula banyak sekali kepiting-kepiting Alaska yang terkenal itu. Dan ada pula penduduknya, yaitu para suku dari Eskimo. Jadi, kalau dipikir bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa survive. Tadi itu tempat yang teramat dingin, hingga bersalju bertahun-tahun. Lalu bagaimana untuk tempat yang teramat panas? Gurun pasir, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan padang pasir, atau gurun Sahara. Di tempat ini juga ada kehidupan. Ada onta, beberapa spesies reptil, seperti ular dan lain-lainnya. Ada tanaman kaktus, pohon-pohon tumar, atau kurma. Begitu pula ada suku nomaden, yaitu suku yang selalu berpindah-pindah. Mereka ada yang namanya suku Tuareg, Berber, dan Arab Sahara. Bagaimana mereka bisa hidup pada tempat yang begitu panas? Ya, ini merupakan karunia dari Tuhan, dari Sangti, yang tiada taranya. Tempat yang berbeda-beda, namun semuanya dicukupkan. Sebagai insan, sangat bersyukur. Selanjutnya, yuk kita analisa. Mari kita dengar cerita kisah Dharma Sejati oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. 谢谢大家早安。Namo Buddhaya. Hari ini ia agak berbeda. Saya akan mulai dengan cerita Dharma Sejati dahulu, yaitu dengan judul Ya, Menghilang. Perkara hidup kita bagaikan uap, sebentar lalu hilang. Kita di sini dapat melihat, jika kita benar-benar mau memegang, tidak terpegang, atau tidak bisa dipegang. Inilah uap atau asap. Sebuah riwayat hidup diceritakan bahkan ada demikian. Sesungguhnya begitu adanya. Nah, saya akan menceritakan ceritanya. Pada suatu hari sehabis hujan, terdengar sisa air hujan di atas genting vihara. Jatuh ke tanah setetes demi setetes. Kira-kira pukul 7 malam, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di atas langit pelan-pelan mulai terlihat bulan samar-samar. Di kejauhan masih bisa terlihat seorang wanita.
Dia duduk termenung di depan pintu yang ada teras. Di sudut teras itu, si wanita terlihat sedih. Mukanya muram saja, menunjukkan kesedihan yang tersimpan. Di dalam wihara ada altar beserta beberapa patung dewa-dewi. Ada juga altar dan patung Bodhisattva Siddhartha Gautama, Sejia Monifo. Salah satu dewa atau Shenpo tiba-tiba keluar menghampiri wanita yang sedih tersebut. Keadaan sepi sehabis hujan. Di wihara tidak terlihat adanya umat. Dewa Shenpo mendekati wanita itu. Setelah itu, dilihatnya Shenpo datang. Wanita itu menengadahkan wajahnya. Lalu Dewa Shenpo bertanya, "Saat ini engkau duduk termenung. Di sini banyak angin, tidakkah engkau masuk? Lalu apa yang engkau pikirkan?" Si wanita di atas separuh baya tersebut menjawab, "Saya ditimpa musibah, Dewa Shenpo." Sekali lagi ia berkata, "Saya ditimpa musibah, Dewa Shenpo, karena hutang. Saya berhutang banyak sekali." Rupanya si wanita ini berhutang. Hutang sudah lama, di usia sudah uzur. Hari-hari pun menuju kematian sudah dekat. Dan sampai saat ini, saya belum mampu membayar hutang. Jawab si wanita itu. Segala upaya sudah saya tekuni dan jalani. Namun saat ini masih jauh dari harapanku, Dewa atau Shenpo. Dengan senyum Dewa Shenpo menjawab, "Sudikah engkau jika aku ajarkan kamu satu bacaan untuk selalu diucapkan? Engkau bisa baca atau ucap dalam doa di pagi hari ataupun pada masa engkau sedang sembahyang. Engkau baca, engkau berucap dalam doa, dalam sembahyang, dalam hening. Semoga hutang-hutangmu dapat terbayar." Si wanita itu bertanya lagi, "Dewa Shenpo, apakah bisa?" "Tentu bisa." Dewa Shenpo tidak pernah mendengar engkau berkata ada kesulitan ini. Sepanjang masa engkau sembahyang atau berdoa di wihara ini. Jika begitu, ini semuanya tentu sudah terpendam begitu lama. Lalu si wanita di atas tengah baya ini berkata, "Dewa Shenpo, sebenarnya aku berhutang kepadamu, kepada Tuhan Shakti selama ini. Semua donasi, dana-dana, uang-uang yang terkumpul, saya telah membangun vihara atau rumah Buddha." Berdiam sejenak sambil meneteskan air mata. "Dewa Shenpo, wihara yang terbangun ini telah diubah
menjadi atas nama perusahaan oleh oknum. Mendengar ini, Xianfo tersenyum. Dan sekali lagi, engkau selalulah berucap dan berdoa. Terpujilah Sang Guru Maha Agung Siddhartha Gautama. Namo Pense Sejia Monifo. Aku selalu melindungi engkau daripada hal ini, yaitu duka cita dan susah. Ingat, Xianfo berucap sambil menghilang. Segala beban yang timbul, biarkan mereka yang memikul atas surat tanah yang telah dikuasai. Dan rumah Tuhan adalah tetap rumah Tuhan. Sekian cerita Dharma Sejati hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Oh, 谢谢. Wah, kita jauhi dari penyakit ini ya. Jika kita kena penyakit orang tersebut, yaitu orang yang telah merubah surat tanah rumah Tuhan, kita menjadi pribadi yang lemah, tidak lagi memiliki jati diri atau legit personality. Tidak dapat tegak lurus dan benar. Ya, coba kita baca sabda syair dari Samyutta Nikaya 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Coba kita bacakan dengan tenang, kita bacakan di dalam pikiran kita dan dengan hati kita. Ya, padahal dalam pendidikan agama kita, tempat kita takut cuma ada satu, yaitu kepada Tuhan, Miming Shangti, bukan yang lainnya. Sekarang dipersilahkan Lao师 untuk menambahkan. 好，谢谢。好，各位家人，大家好。 Ya, semuanya apa kabar? 我们刚才都听到这个正法故事哈。 Kita barusan saja bersama-sama telah mendengarkan cerita Dharma Sejati 这 tadi. 些正法故事都是释迦牟尼佛的，就是南无本师释迦牟尼佛的智慧。 Ya, jadi kisah-kisah ini, cerita Dharma Sejati ini merupakan kearifan dari Namo Bensi释迦牟尼佛. 我们能够好好的学习，然后把它善用得更好，那我们就是最幸运的人。 Ya, kita bisa dengan sungguh-sungguh belajar dan juga mempraktekkan hal-hal tersebut, maka bisa dikatakan kita adalah orang yang beruntung. 有一句俗语啊，就说，他说佛家一粒米大如须弥山。 Ya, ada sebuah kata-kata yaitu Foja ilimi taru shu misan, yaitu artinya sekecil butir beras atau sekecil butir nasi. Itu artinya sangat besar, sebesar Gunung Sumeru ya. Ini di dalam agama Buddha. 你若不了道，披毛戴脚环，就是说，如果你不懂，好，或是就是没有好好善用这个众生了应的钱，好，或是用的不对，那就不好。那以后可能就是要披毛戴脚环，哈，可能就是就是你以后可能还会到某一个地方来还，哈，这比你处理错误的工作。 Ya, bila kita menjalankan jalan dengan tidak baik, contohnya bila kita menyalahgunakan wewenang kita atau menggelapkan uang-uang dana dari vihara dan lain-lain, maka kita pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Bahkan itu dapat mengakibatkan kita jatuh dalam reinkarnasi lagi dan pada akhirnya kita harus bertanggung jawab penuh dan juga bekerja lagi untuk menebus segala kekeliruan itu yang kita telah berbuat.
好，所以我们来学习就不可以轻易糟蹋每一个可以吃的东西任意丢掉要就是不可以很轻易的就是要经过我们就是不要随随便便的把东西乱丢，或是把事情处理错误。好， Ya, jadi kita bisa bersungguh-sungguh untuk belajar. Contohnya, bila ada suatu perkara atau suatu tanggung jawab, jangan kita dengan sembarangan melakukannya atau menyelesaikannya. Bila ada tanggung jawab, maka kita harus benar-benar menyelesaikannya dengan sebisa dan semaksimal mungkin. 我们来学习就是要懂要学懂，就像我们已经拿了第一个红包，第二个红包，现在又拿了第三个红包，第三个红包又那么大，就是让我们学习要怎么取舍拿捏，要分清楚好坏在哪一个地方，我们要跟好的，不要跟坏的，就是做好自己的本分。 Ya, jadi kita belajar, kita bisa sungguh-sungguh belajar bahwa kita tahu bahwa kita sudah menerima ya angpau yang pertama, angpau yang kedua, dan angpau yang ketiga. Ya, dari sini kita harus bisa membedakan hal apa yang benar dan hal apa yang kurang benar. Kita bisa menerima dan memberikan keluar hal-hal yang benar. Dan juga kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing dan juga tugas kita masing-masing dengan benar. Jangan kita merubah diri kita sendiri menjadi kurang baik, tetapi sebaliknya mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. 所以仙佛常常教我们要做世界上一股清流，就是说，别人犯过错，做不对的，我们不要去学习，也不要去跟，就是自己保留就是保存的那一份善良的心哈。 Bila kita terpantau orang lain melakukan hal-hal yang buruk yang menurut kita itu sudah bukan di jalan kebenaran, ya kita jangan sampai terpengaruh atau bahkan mengikuti jejaknya orang tersebut. Tapi kita terus bisa menjaga hati kita, pikiran kita yang murni, yang bersih. Jadi jangan karena orang lain melakukan sebuah kekeliruan, maka kita juga mengikuti ke arah sana. Tetapi kita tetap tegak lurus, kita tetap menjaga kebaikan dan juga kebenaran yang sudah ditanam di dalam hati kita. 这种人才是幸福快乐，才是仙佛要照顾的人。 Hal inilah barulah kita dapat dikatakan sebagai orang yang bahagia. 好，那我们把下个节目交给吉峰。谢谢. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan ya sedikit lagi ulasan dan juga pembabaran dari Ibu Sinta untuk melengkapi cerita Dharma Sejati yang ada di atas tadi. Ya, dipersilahkan. 谢谢. Namo Buddhaya. Topik hari ini adalah pembagian dan pembukaan serta memaknai isi dari angpau yang ketiga yang berisi jimat pusaka. Kong Shi Fa Chai. Hari ini terakhir bulan lunar Imlek 2575. Biasa disebut Sa Cap Meh. Ingat, jauhi kita dari penyakit yang tadi Dewa atau Shenpo berpesan. Coba kita bersama-sama membuka angpau ketiga yang tadi telah dibagikan. Angpau ketiga tersebut berisi sabda syair yang dikutip dari Samyutta Nikaya 1 ayat 19 sampai 20.
Jika seseorang hidup lurus dan benar, meskipun ia mencari nafkah dengan susah payah, merawat kehidupan keluarganya dengan sederhana, dan ia masih tetap menyisihkan sebagian hartanya yang sangat terbatas itu untuk didanakan, maka kemurahan hatinya sungguh jauh lebih besar daripada 1000 pengorbanan yang lain. Manusia disuruh memikirkan ini. Binatang tidak berpikir demikian. Binatang tidak berpakaian. Tidak ada yang menertawakan mereka. Seandainya manusia itu tidak ada dewa-dewi atau Shenfo, atau tidak ada lagi utusan dari Tuhan Sangti, akalnya sendiri pun di dalam kehidupan itu hendak mencari juga jalan yang baik, serta menjauhi pula jalan yang buruk atau jalan yang tidak benar. Tidak ada orang yang menyukai yang buruk di dalam hidupnya. Walaupun ada orang yang telah terlanjur berbuat buruk, sekalipun dia menyesali karena dia tidak bisa menahan dirinya, maka dari itu bersyukurlah kita kepada Tuhan Sangti. Kehidupan kita itu tidak disia-siakan. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan saja? Tidak dipelihara? Langkah kakinya tidak ada tujuan? Tidak ada arah? Tidak. Syukurilah nikmat Tuhan Sangti. Sekian pembabaran Dharma Sejati hari ini. Xie Tajia, saya kembalikan ke moderator. 谢谢。Ya, selanjutnya dipersilakan untuk Laoshi Hong untuk menambahkan. 诗经里面呢，就是这本经典就告诉我们哈，就是说，战战兢兢，如履深渊，如履薄冰。哈，就是我们学习，修道，就是要战战兢兢，要非常的小心。如履深渊，如履薄冰。Ya, jadi di suatu kitab ada dikatakan bahwa saat kita belajar, saat kita membina diri, saat kita ingin memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, kita harus berjalan dan mengambil semua langkah kita dengan ekstra hati-hati. 那我们现在来学习哈，就是来默想来学习哈。Ya, sekarang coba kita belajar sendiri ya, kita introspeksi masing kita diri sendiri. 好，那我们学习什么呢？第一个就是感恩是什么意思？ Ya, poin yang pertama, bagaimana yang dimaksud dengan bersyukur, dengan rasa bersyukur itu? 我们懂什么叫感恩吗？我们有感恩吗？真的，你看，我们都有听。这个正法故事还有听这个就是主题第3个红包你看我们很感恩，我们没有去出世做动物，我们要感恩上天。你看在这么每一个地方都在哪里很冷很热，在哪里很小的动物你看一切都是上帝在操作所以我们要感恩Ya, apakah kita sudah mengerti bersyukur itu apa? Dan apakah kita masing-masing sudah bersyukur
Ya, salah satu contohnya kita masih diberi kesempatan terlahir sebagai manusia. Ya, kita tidak terlahir sebagai seekor hewan atau binatang. Kita juga tahu di sana ada banyak sekali tempat yang suhunya sangat rendah, yang sangat dingin, dan juga ada sebaliknya yang sangat panas. Dan juga ada banyak sekali serangga, hewan-hewan atau binatang yang kecil, dan banyak sekali keberagaman yang ada di atas dunia ini. Ya, semua ini telah diatur dan sesuai rencana dari Tuhan, dari Sangti. Maka dari itu, setiap detail, setiap apa yang kita sudah terima, kita sepatutnya bisa bersyukur. 好，这样懂感恩这两个字吗？ Ya, apakah kita mengerti dan memahami kata dari kan'en, yaitu bersyukur? 第二个就是我们要学习的，就是说，我们要学习这个哲学家苏格拉底。 Ya, yang kedua kita bisa mempelajari ya dari filsafat Socrates. 好，其实很多像道法就是很自然的状况。其实道本来就是法自然嘛。 Ya, kita bisa belajar ya, kita bisa pelajari dari filsafat Socrates ya, yang isinya, yang bunyinya apabila dipelajari keadaan alam, setelah itu kita mengetahui keadaan alam ini, kita pun mempunyai iman bahwa alam semesta ini yang menciptakan alam ini yaitu Tuhan, Sangti. 好，就是我们已经有了信仰，这个宇宙就是有上帝，在主宰着。 Ya, kita mempunyai iman, mempunyai kepercayaan bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. 所以我们各位家人是不是有了解了这个宇宙之间，就是有很自然的，就是有上帝在操作。 Ya, jadi kita memahami ya bahwa segala sistem di dunia ini semuanya telah direncanakan dan semuanya berupa rencana dari Tuhan, dari Sangti. 第三个，我们是不是有了解这个宇宙？这个宇宙之间真正的幸福的本质，什么叫做幸福？我们是不是有了解到？ Lalu poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, mengetahui alam semesta ini adalah hakikat hidup, kebahagiaan sejati. 那我们都有了解到了，那我们就是一个很幸福、很快乐，就是很幸福快乐的人呐、 Ya, kita adalah orang-orang yang memahami ya, kita adalah orang-orang yang mengerti akan kebenaran dan kebaikan. Maka dari itu, kita adalah salah satu dari orang-orang yang mempunyai kebahagiaan sejati tersebut. 好，那我们把下个节目我们大家端身正义我们来做这个神圣的祷告。 Ya, seperti biasa sebelum kita mengakhiri, kita akan tutup di dalam doa. Hosea akan membaca beberapa kata, lalu kita semua bisa mengikuti. Ya, kita lafalkan tidak di dalam hati. Ya, jadi mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Syukurlah ya Tuhan, Sangti. Aku tidak dijadikan binatang. Tidak dijadikan binatang. Syukurlah ya Tuhan, Sangti. Syukurlah ya Tuhan, Sangti. Aku dijadikan manusia yang bermartabat. Aku dijadikan manusia yang bermartabat. Syukurlah ya Tuhan, Sangti. Syukurlah ya Tuhan, Sangti. Aku terjadi dalam keadaan seperti ini, sehingga aku tahu yang baik atau tahu mana yang buruk. Tahu dari mana asal perjalanan ini.
tahu dari mana asal perjalanan ini, dan tahu pula dan tahu pula kemana tujuan perjalanan ini. kemana tujuan perjalanan ini. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo本师释迦牟尼佛. Namo Bense Seja Monifo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的 感谢天恩师的 阿弥陀佛. 阿弥陀佛。 Ya, setelah doa, mari kita baca sabda syair kearifan hari ini, yaitu yang dikutip dari Samyutta Nikaya yang pertama, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. 先念中文。好，这个第3个红包里面这个相应部啊，第1章第19节、20节里面就告诉我们，他说这个诗中呢这样一句话，他说如果一个人呢，他生活很正直，即使他的生活很艰难，但他会简单的照顾他的家庭生活，他仍然把自己非常有限的财富留给慈善事业，所以他的慷慨确实许多许多，胜过1000个其他的牺牲。 Ya, sekarang kita coba membacakan isi dari Samyutta Nikaya yang pertama, ayat 19 ke 20 bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Berisi sabda syairnya, jika seseorang hidup lurus dan benar, meskipun ia mencari nafkah dengan susah payah, merawat kehidupan keluarganya dengan sederhana, dan ia masih tetap menyisihkan sebagian hartanya yang sangat terbatas itu untuk didanakan, maka kemurahan hatinya sungguh jauh lebih besar daripada 1000 pengorbanan yang lain. 今天的课程呢，就到此结束。 Ya, maka pembelajaran pada hari ini sampai di titik ini. 那就是这3个红包要收得好好哦。当我们遇到困难的时候，我们就把这个3个护身符呢拿出来，读一读，看一看，想一想，这个学习怎么学习，是不是已经真正学习了？是不是已经落实了？ Ya, kita bisa menjaga ketiga angpau yang kita telah terima. Ya, jadi saat kita berhadapan dalam kesusahan apapun, kita juga bisa membukanya kembali, kita bisa membacanya kembali, kita bisa mempelajarinya kembali, dan kita pikirkan dengan benar-benar. Apakah kita sudah mempelajarinya dengan benar atau bahkan sebaliknya. 好，那我们今天的课程就到此结束。 Ya, maka pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. 来祝福各位家人平安健康。 Ya, mendoakan 好以上 semuanya baik selalu dan bahagia.